berbahagia, marilah kita mendengarkan ucapan selamat datang sekaligus penyampaian rilis angka PDRB Kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, angka inflasi, dan beberapa indikator statistik lainnya yang akan disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Darwis Sitorus SSI MSI. Kepada Bapak, kami persilakan. Merah meranum baju kebaya, kain songket sulam sepadan. Assalamualaikum pembuka kate sebagai tanda sebuah ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam bahagia buat kita semuanya. Yang terhormat, yang kami banggakan, Bapak Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad SEMM, yang kami hormati Asisten 1 Bidang Perekonomian dan Pembangunan atau yang mewakili Kepala Bapeda Provinsi Kepulauan Riau atau yang mewakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau yang mewakili Kepala Dinas DKP 2KH yang hadir secara langsung, Kepala Dinas Pariwisata atau yang mewakili Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau yang mewakili, beserta Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih pada kesempatan ini sudah bisa hadir. Pertama-tama kita mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan ridho-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka rilis inflasi PDRB Kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023, kemudian juga nilai tukar petani, perkembangan pariwisata, perkembangan transportasi, luas panen dan produksi padi di Kepulauan Riau 2023. Bapak Gubernur yang terhormat dan juga Bapak Ibu sekalian, ini adalah indikator-indikator yang akan saya sampaikan pada rilis pada hari ini, tapi karena waktu singkat, mungkin barangkali juga saya akan menyampaikan secara umum saja, singkat terkait indikator-indikator yang ada di hadapan kita. Yang pertama saya akan menyampaikan tentang inflasi seperti biasa di setiap awal bulan. BPS Provinsi Kepulauan Riau selalu melakukan rilis untuk indikator-indikator yang akan kita sampaikan. Pada Februari 2024, secara mantuman Provinsi Kepulauan Riau mengalami deflasi sebesar 0,22%. Kemudian kita lihat inflasi tahun ke tahunnya, Februari 2024 dibandingkan 2023 sebesar 2,65%. Inflasi tahun kalender, inflasi gabungan dari Januari sampai Februari sebesar 0,29%. Nah, tentunya deflasi yang terjadi di Kepulauan Riau itu adalah karena inflasi dan deflasi yang terjadi untuk 3 kota inflasi yang ada di Kepulauan Riau. Karimun mengalami inflasi sebesar 0,13%, Batam mengalami deflasi 0,30%, Tanjung Pinang mengalami inflasi 0,08%. Kemudian kalau kita lihat secara series perkembangan inflasi mantumannya adalah seperti yang ada di layar, termasuk juga dengan inflasi dalam istilah inflasi yang kita sampaikan ini adalah perkembangan dari untuk Kepulauan Riau ada sekitar 300 komoditi yang kita lihat harganya, di mana melalui SBH survei biaya hidup kita melihat porsi dari setiap komoditi itu terhadap total konsumsi itulah menjadi bobot. Ya, bobot yang menentukan apakah inflasi atau deflasi. Nah, kita sebut inflasi adalah ketika kita mengalihkan kenaikan harga dari setiap komoditi dikalikan terhadap bobot. Secara total, kalau dia positif berarti dia mengalami inflasi. Artinya ada kenaikan harga secara umum dari bobot-bobot setiap komoditi, di mana masing-masing kota inflasi berbeda jumlah komoditi. Jadi yang kita catat adalah komoditi-komoditi yang dikonsumsi oleh masyarakat pada setiap kota inflasi. Nah, disebut deflasi adalah ketika ada harga-harga yang menurun. Jadi memang penurunan itu terjadi pada beberapa komoditi
Nah, tergantung daripada bobot daripada komoditi itu sendiri. Ya, jadi seperti itu penjelasannya. Nanti kita bisa lihat komoditi-komoditi apa saja yang mengakibatkan atau memicu terjadinya inflasi atau deflasi. Nah, kita lihat secara umum untuk Kepulauan Riau, ternyata bobot yang memberikan deflasi itu terjadi pada makanan, minuman, dan tembakau. Nah, makanan, minuman, dan tembakau itu terdiri dari seperti ada cabai, ada beras, ada makanan-makanan pokok lah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah berasal dari kelompok perumahan air listrik dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami deflasi sebesar 0,03%. Kemudian yang mengalami deflasi juga terjadi pada kelompok transportasi. Transportasi ini ada angkutan udara, ada angkutan laut, ada angkutan darat. Itu mengalami deflasi 0,29%. Ini kondisi untuk Februari, Bapak Ibu sekalian. Berbeda memang kondisinya ketika Januari kemarin. Baik, kita lihat cara series. Nah, kita lihat bahwa kecenderungan penurunan. Ya. Kalau dari target inflasi nasional itu ada di kotak biru, Kepri masih berada di tengah-tengah untuk Februari. Jadi artinya masih masuk dalam kelompok target inflasi secara nasional. Kemudian kalau kita lihat komoditas dengan andil inflasi terbesar year on year. Jadi memang pengukuran itu bisa man-to-man, bulan sekarang dibandingkan bulan sebelumnya, atau bulan sekarang dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Nah, kalau year on year kita lihat beras. Beras memang memberikan inflasi 14,89% kenaikannya dibandingkan dengan tahun kemarin. Dan andilnya cukup besar, 0,41. Kemudian juga angkutan udara dengan inflasi sebesar 25,41% dengan andil 0,34. Demikian juga tarif parkir. Nah, ini juga salah satu penyebab inflasi yang terjadi pada bulan Januari, Bapak Ibu sekalian. Dan itu memberikan inflasi sebesar 85,08%, cukup tinggi. Dan andilnya memang 0,18%, cukup tinggi Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga komoditi lainnya daging ayam, kemudian juga emas perhiasan. Oke, next. Baik, itu adalah mengenai inflasi. Saya kira saya gambaran umum saja, secara umum bahwa kita mengalami deflasi. Kemudian saya akan melanjutkan terhadap pertumbuhan ekonomi. Bulan Januari kemarin kita sudah rilis pertumbuhan ekonomi provinsi yang tumbuh 5,20% dan kita sampaikan pada saat itu di hadapan Pak Gubernur bahwa pertumbuhan Kepri itu tertinggi se-Sumatera ya untuk kondisi tahun 2023. Nah, pertumbuhan itu didukung oleh pertumbuhan yang ada di kabupaten kota. Kalau kita lihat distribusi, memang Batam memberikan kontribusi sebesar 65,54%, kemudian Bintan 7,61%, Tanjung Pinang 7,14%, Natuna 7,13%, Anambas 5,84%, Karimun 5,16%, dan Lingga 1,59%. Di perjalanan waktu secara series, memang saya sampaikan juga kemarin Bapak sama Bapak Nas bahwa secara perkembangan di kabupaten kota juga mengalami perkembangan, ada titik pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai meningkat secara pesat. Itu khususnya terjadi untuk Bintan dan Karimun. Oleh karena perkembangan selain daripada sektor pertanian, juga didukung oleh perkembangan di sektor industri. Mari kita lihat, Batam tumbuh 7,04% di tahun ini, naik dari 6,84%. Kemudian Bintan kita lihat perkembangan yang cukup pesat dari 4,44% di tahun 2022 meningkat menjadi 6,14% 2023. Kemudian kita lihat Karimun yang 4,38% 2022 meningkat menjadi 5,50% di tahun 2023. Kemudian Tanjung Pinang 4,12 menjadi 4,92. Kemudian Lingga 3,74% meningkat menjadi 4,30%. Anambas dari 0,09% meningkat menjadi 0,62% di tahun 2023. Natuna 0,11% meningkat menjadi 0,96% di 2023. Kita mungkin agak bingung, kenapa Anambas dan Natuna pertumbuhannya rendah? Sebetulnya
pertumbuhan ekonomi itu kita hitung dari total nilai tambah bruto dari seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah. Semua cakupannya harus kita hitung. Nah, termasuk juga nilai tambah akibat kegiatan migas, pertambangan migas. Nah, migas di dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, migas itu ada di Anambas dan Natuna, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Kalau migas kita keluarkan dari total ekonomi yang ada di Anambas Natuna, tumbuh di 6% sebetulnya untuk Anambas dan Natuna. Tetapi karena include dengan pertambangan migas, maka ketarik ke bawah gitu ya, akibat penurunan di sektor pertambangan penggalian. Dan memang ini juga menjadi pertanyaan dari Bapak Nas kemarin bahwa ada peralihan dari pertambangan yang semakin menurun, tetapi ada shift share ya dari kenaikan dari industri di 5 tahun terakhir. Walaupun akhirnya memang ada program transformasi ekonomi, harapan kita adalah kemaritiman akan meningkat untuk menggantikan posisi industri ke depan. Jadi semua berjalan dengan baik kalau kita lihat dari sebaran pertumbuhan data ini. Next. Baik, kita langsung ke perkembangan nilai tukar petani Februari 2024. Kalau kita lihat memang ada beberapa subsektor yang belum di atas 100. Nilai tukar petani itu adalah indeks yang diterima dibagi indeks yang dibayar. Indeks yang diterima itu adalah kita lihat dari harga-harga ya output yang dihasilkan oleh kegiatan di sektor pertanian itu, misalnya di tanaman pangan. Jadi harga yang dia jual itu lebih rendah gitu ya, pertumbuhan harga kenaikan harga dibandingkan dengan kenaikan harga akibat yang dikonsumsi atau yang digunakan di dalam kegiatan pertaniannya. Nah, kalau dia di atas 100, artinya kenaikan harga itu lebih tinggi daripada kenaikan harga yang dia bayar. Artinya kalau dia di atas 100, ya secara tidak langsung, artinya masih ada uang yang dia dapat akibat perubahan harga yang diterima dengan harga yang dia bayar. Nah, kalau kita lihat di bawah 100 memang masih terjadi di tanaman pangan. Ya, kita sudah pernah diskusi dengan Bu Rita ya, Bu Rita, bahwa ada biaya-biaya yang tinggi, misalnya di pupuk gitu ya. Jadi ini memang menjadi tantangan gitu ya. Kemudian di hortikultura ya terlihat ada di 113, jadi cukup baik gitu ya. Artinya ada nilai selisih dari harga itu yang menambah pendapatan para petaninya. Nah, kemudian di tanaman perkebunan rakyat masih di bawah 100, 98,79%. Kemudian peternakan masih di bawah 100. Kemudian di perikanan memang terlihat masih ada di atas 100, 105,27 di tahun di Februari 2024. Kemudian secara umum NPP Kepulauan Riau masih di atas 100, yaitu 104,18 di Februari dan meningkat 0,79 poin dari angka di Januari yang sebesar 103,37. Kesimpulannya adalah masih memberikan keuntungan secara umum buat petani di desa. Next. Kemudian kita lanjut ke perkembangan pariwisata. Baik, untuk jumlah kunjungan Wisman memang ada penurunan dari month to month. Ya, kunjungan di kita masih angka Januari, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena di Januari sudah lewat ya masa liburan di Desember, sehingga ada penurunan jumlah Wisman. Wisman turun sekitar 48,84%, yaitu dari kita lihat 189.714 kunjungan menjadi 97.054. Jadi sesuatu yang secara siklus ya Bapak Ibu sekalian. Namun demikian juga sih kalau kita lihat year on year juga mengalami penurunan 19,16% dibandingkan Januari 2023. Jadi ini adalah kunjungan Wisman yang dimana kita berharap bahwa kunjungan wisatawan ini akan semakin meningkat ya untuk ke Kepri. Sebetulnya kita masih belum melihat angka di
Februari ya, karena memang ada time lag kita 1 bulan. Ini tergantung dari data yang kita terima dari imigrasi. Jadi mudah-mudahan di Februari sudah ada peningkatan akibat liburan di Imlek kemarin. Jadi kita sebenarnya mencatat ada perkembangan yang sangat signifikan. Jadi memang belum kita bisa sajikan. Nah itu ya. Jadi artinya ada kunjungan di Januari 120.000, 23 ke 97.000 ya, ada penurun 19,16%. Ya next. Perangkat datang hampir sama ya, hampir sama jumlahnya dan itu ada penurunan ya karena memang musim libur di Desember itu sangat mempengaruhi jumlah kunjungan penumpang. Demikian juga yang terjadi di angkutan internasional pesawat ya mengalami tapi untuk yang internasional ada peningkatan yang datang dari 1.603 menjadi 1.971 sehingga secara total ya memang ada penurunan 0,91% dari 1.763 di Desember menjadi 1.747 di Januari 2024. Ya, next. Demikian juga angkutan laut juga mengalami penurunan ya karena kita tahu di Desember adalah musim luar biasa, orang naik kapal laut sampai full ya, full book gitu. Ya, demikian juga yang internasional juga mengalami penurunan. Ya, next. Nah, ini bagian yang baru saja kita dapatkan luas panen dan produksi padi di Kepulauan Riau 2023 walaupun memang tidak potensi tapi tetap kami sampaikan ini Ketua Media Produksi senyum-senyum ya. Ya, karena memang potensi kita agak kurang ya kalau di pertanian ya. Namun tetap kita sampaikan bahwa secara nasional memang mengalami penurunan di juta hektar ya. Menjadi 10,21 juta hektar. Jadi ada penurunan 2,29%. Ini angka tetap. Ya, untuk tahun 2022 ke 2023. Pelayanan statistik terpadu yang diminta dari 10 provinsi untuk standar ISO 9005 2015. Nah, oleh karena itu kami sedang mempersiapkan menyediakan perpustakaan tercetak baik berupa layanan terbuka maupun tertutup, kemudian juga ada perpustakaan digital, kemudian juga ada layanan konsultasi statistik, kemudian ada layanan data mikro, layanan rekomendasi statistik bagian daripada pembinaan statistik sektoral. Jadi ini adalah upaya kita bersama untuk menghasilkan data yang berkualitas secara keseluruhan. Tidak hanya statistik yang disajikan oleh BPS sebagai penanggung jawab statistik dasar, tetapi juga kolaborasi bersama seluruh komponen, khususnya di statistik sektoral yang dihasilkan oleh OPD-OPD yang ada di daerah. Kemudian juga kita juga melakukan layanan penjualan produk BPS. Ya, next. Saya kira itu barangkali Pak Gubernur, dan pada kesempatan ini juga kami mohon menjadi kebanggaan dan kehormatan besar bagi kami dengan kehadiran Pak Gubernur, sekaligus juga memberikan semangat bagi kami untuk boleh meresmikan pelayanan statistik terpadu pada hari ini dan menjadi momentum penting bagi kami dengan harapan Pak Gubernur bahwa kami juga menyediakan podcast. Jadi harapan kami pada setiap rilis nanti kami akan mengundang OPD-OPD terkait, sekaligus kami mengundang nanti untuk podcast mendiskusikan insight daripada data-data seperti yang kami sajikan untuk bisa kami juga menjadi semangat untuk peningkatan data statistik berkualitas. Harapannya adalah supaya data ini juga menjadi dasar kebijakan pembangunan yang berkualitas. Demikian Bapak Gubernur dan Bapak Ibu sekalian penyampaian saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan pantun hikayatnya. Pelikat orang indah berseri, kain batik jajah di pekan. Selamat datang Pak Gubernur yang kami cintai. Pusat pelayanan statistik mohon diresmikan. Di Kalau Baju jajah di pekan, orang kota banyak di taman. Pelayanan statistik terpadu kami sajikan, jadikan data tentu menjadi pedoman. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.